namanya mencuat sebagai baca pres itu Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Ya. Presiden yang milih itu bukan rakyat loh. Kalian semua salah. Yang milih Tuhan. Tapi kali ini kayaknya berbeda nih. Ya. Karena boleh berbeda. Bukan berbeda pendapat, tapi menurut saya kali ini kayaknya kesempatannya jauh lebih besar nih kalau Mas Aldi di dunia politik, khususnya di tahap-tahap sekarang ya. Kalau tadi Mas Aldi bilang di konteks sama calon gubernur Sulawesi Tenggara. Yes. Ini barusan Mas Aldi bilang di konteks sama Mas Gibran di DM. Saya unjukin ya. DM katanya apa tadi katanya apa? Diminta untuk jadi calon Presiden dan Wapres Presiden pilihan dan netizen. Wakil Presiden. Ini yang ngirim siapa nih? Ini kan izin ya, ini IG-nya Mas Gibran. Kemarin aku nyanyi di Solo, nih aku nyanyi Coldplay. Yellow. Oh iya di sini aja nih biar di zoom. Nah, dan aku bilang I love you Mas Gibran. Jadi aku ngirim itu karena memang nih. I love you Pak Jokowi, I love you Dewi Persik. Nah, ya, lalu ini kan kotanya beliau, jadi Solo. Terus aku kirim iseng dong, dibales siap, terima kasih. Terus dia ngirim ini. Wah, capres cawapres pilihan netizen Gibran Aldi Taher. Terus aku jawab lagi, aku jawab Bismillah siapa presidenku. Dan alhamdulillah gak dijawab lagi sama dia. lagi mikir mungkin. Antara mikir dan bingung ya. Tapi ya semua gini, presiden yang milih itu bukan rakyat loh. Kalian semua salah. Yang milih Tuhan. Ya, kalau Tuhan gak nyiptain rakyat, gak ada rakyat. Ya kan? Jadi intinya ya udah. Yang namanya kompetisi wajar. Kita semua berkompetisi. Tapi kompetisi kita sesungguhnya tuh sama setan. Bukan di antara kita. Manusia enggak. Kita gak berkompetisi. Kita silaturahmi. Makanya tadi aku kembali lagi bilang, kita semua pada tahu ya. Yang namanya mencuat sebagai baca pres itu Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Mereka nggak berkompetisi. Mereka itu bersama-sama pengen membangun Indonesia. Saya yakin itu, insya Allah. Jadi masalah menang kalah wajar. Ya jangankan di pilpres ya. Ya kita di sekolah aja di kelas ada yang ranking 1, ranking 2. Jadi ya, tapi yang pasti itu Tuhan yang milih. Itu ikhtiar boleh. Setuju. Semua mereka punya cara masing-masing nih dari para calon. Dan Wako juga boleh. Saya hari ini saya usung Wako menjadi baca presiden Republik Indonesia. Saya yang usung, saya rakyat loh. Iya. Tadi kan Mas Aldi bilang ada 3 nih kan 4. sekarang calon. Kan tadi saya masukin lagi Wako 1. Siapa Wako? Siapa tuh Wako? Google aja ada. Yes. Dia guru saya juga. Yes. Nanti jadi, aku Google biar gak salah. Guru saya, Brother Kaisang guru saya, Pak Jokowi, Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo, Dewi Persik, Bang Saiful Jamil, semua guru saya. Semua guru saya. Semua. Kita misalnya tadi kan Mas Aldi sebut 3 nih, 3 yang udah official ya. Jadi kan ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, sama belum official, belum ditetapkan KPU. Oh ya belum. Yang lumayan beredar sering berada di mana-mana balihonya lah ya. Pak Anies, Pak Ganjar, sama Pak Prabowo. Nah ini kan semua bakal calon presiden, calon presiden. Kalau Mas Aldi boleh pilih nih, mau jadi bakal wakil calon presiden yang mana? Nah ini ditunggu sama netizen ya. Pengen saya jawab ya, wow. Pengen banget saya jawab. Wow. Mau tahu jawaban saya? Bismillah. Saya tunggu dari ketiga orang-orang hebat ini. Siapa yang baca Al-Quran rekam posting, itu yang saya pilih. Erdogan udah posting baca Al-Quran, Pak Erdogan. Coba cek di Google, di YouTube, ya Mr. Erdogan read Al-Quran. Pak Erdogan baca Al-Quran, muncul. Dari yang 3 ini, saya pengen lihat, saya tunggu. Insya Allah. Siapa yang baca Al-Quran dan posting? Yes. Ya. Karena kan oke lah. Dari 3 ini yang tadi sebutkan itu, beliau berlomba-lomba kan, merebut hati rakyat. Bahasanya pencitraan boleh loh, saya pencitraan loh. Pencitraan boleh. Ya, yang penting pencitraannya bukan dengan maksiat ya. Betul, yang penting nggak bohong ya maksudnya. Kan ini kan kita menunjukkan versi terbaik dari kita. Kadang bohong aja kita nggak tahu. Kita nggak tahu loh. Tapi yang tidak bisa dibohongi Tuhan.
Tidak bisa dikelabui Tuhan. Setuju. Makanya aku bilang, baca Al-Quran itu adalah solusi. Baca Al-Quran adalah syafaat, penolong. Kan udah jelas, pada tahu semua baca Al-Quran solusi. Ya saya pengen tahu, ayo lakukan solusi itu. Itu makanya saya pernah sering ditanya, Ali Tahir, lo kalau insya Allah kepilih jadi anggota DPR RI, lo mau ngapain? Saya bingung mau ngapain. Saya cuma pengen baca Al-Quran aja di Senayan, udah. Sisanya biar Tuhan yang ngegerakin mau ngapain kek. Saya nggak mau mikir, biar Tuhan yang mikirin. Iya. Ya seperti saya bilang, mungkin kita jauh dari sempurna, tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita disempurnakan. Itu yang utama. Insya Allah. Amin. Oke. Pertanyaan terakhir buat Aldi Tahir, sebelum nanti Mas Aldi boleh nanya satu pertanyaan apapun juga ke saya. Berarti dari begitu banyak pengalaman hidup, berarti tahun ini 40 tahun ya Mas Aldi ya? Alhamdulillah. Oke. Seumuran sama Giring. Seumuran sama Giring. Persis. Giring ketum PSI, saya ketum poligami. Oke. Ayo Giring, saya tunggu ya waktu berdebatnya. Ntar disampaikan. Udah nonton juga dia? Udah nonton juga. Gimana? Dari selama 40 tahun Mas Aldi berada di hidup ini, pengalaman, ada banyak orang yang ditemui, ada banyak kejadian. Apa pelajaran paling berharga yang hidup sudah berikan kepada Mas Aldi? Belum ada. Karena berharga itu nanti di surga. 40 tahun itu singkat. Ya jadi kehidupan kekal itu di akhirat, di surga dan neraka. Hati-hati nih, kita kalau sudah masuk neraka udah gak bisa keluar. Disiksa tiap detik, tiap saat dan selamanya, bayangin. Kalau di dunia mungkin kita mikir kadang misalkan sakit, ya itu sementara. Setelah sakit kan kadang gak sakit lagi kan, ya kan. Nah kalau sudah di akhirat masuk neraka, itu udah gak akan bisa ngerasain kebahagiaan lagi, udah sakit terus dan menderita terus. Makanya hati-hati, kalau sudah masuk surga bahagia terus. Setuju. Gak akan pernah ngerasain ketidakbahagiaan. Nah kalau tadi Miss Kalau gitu saya revisi pertanyaan saya Mas Aldi, bukan yang paling berharga, yang berharga deh, karena kan yang paling ada di surga. Insya Allah ya semua kan? Berharga. Semua berharga. Syukuri. Kanker berharga. Ya semua berharga. Nah makanya dengan kita menghargai itu, insya Allah Tuhan kasih lagi rezeki. Contoh, sometimes jangan kita berpikir selalu berharga itu ya kalian ranking 1 di kelas, kalian dapat kenaikan pangkat, jabatan, atau dapat honor besar, punya rumah mewah, mobil mewah, ya. Sometimes kehidupan kalian, proses kehidupan, kamu melakukan ketidakbaikan dan akhirnya kamu jatuh di situ. Ini udah pasti loh, janji Tuhan pasti ya, janji Allah pasti. Orang yang jatuh sudah pasti karena jauh dari Tuhan. Gak mungkin orang yang dekat sama Tuhan dia gak jatuh. Gak mungkin orang yang dekat sama Tuhan dia akan jatuh. Ya kan? Ini janji Tuhan pasti. Nyampe gak nih? Kalau orang dekat sama Tuhan itu gak akan jatuh. Jadi kamu tapi bukan berarti dia tidak akan pernah merasakan susahnya hidup ini, karena tetap pasti akan ada susahnya. Ini kita ngomong secara general, secara luas. Setuju. Ya, logika deh, Miss. Ya, kalau kita sayang sama ibu, ya insya Allah kita nggak akan jatuh, kan gitu. Kalau kita nggak sayang sama ibu, kita akan jatuh, kan gitu. Bener gak sih? Mengerti, saya memahami. Makanya aku bilang kalau kita jauh dari Tuhan, nggak dekat sama Tuhan, kita akan jatuh. Jadi selama kita jatuh itu berarti kita jauh dari Tuhan. Setuju. Makanya itu jadi pelajaran berharga. Itu berharga juga. Setuju. Buat jadi cari hikmahnya ya. Kita introspeksi diri supaya kita lebih dekat sama Tuhan. Supaya kita tidak jatuh dan tidak jatuh lagi. Gitu. Nah kalau misalnya ditanya apa yang berharga? Makanya aku bilang semua berharga. Semua berharga. Termasuk dikala aku kena kanker. Ya bandelnya aku yang waktu itu dan jujur ya sekarang juga masih bandel sih. Jangan tak kabur juga. Insya Allah gak bandel. Tapi kan bandelnya berbeda ya. Insya Allah gak bandel. Ya. Kalau saya bilang saya 100% gak bandel, tak kabur. Bandelnya ngapain biasanya? Ya misalkan mohon maaf ya telat. Di calling telat. Itu kan tapi ada alasan juga ya. Ya gitulah. Ya istri saya juga bilang saya bandel kok. Tanya istri saya bandel. Berarti itu jujur. Gak semua orang mau mengakui kekurangannya. Tapi
seorang pria yang punya kebesaran hati yang bisa mengakui kekurangannya. Saya bandel dulu, saya playboy, sering ke gap sama Dewi Persik. Serius? Dewi Persik lagi tidur nih, udah tidur nih istri gua. Saya ambil handphone, saya chat sama cewek lain, ketahuan. Oke. Makanya saya selalu minta maaf ke Dewi Persik, ke Mama Georgia, mamanya anak-anak juga, mantan istri saya yang pertama, ya. Terus ke Nadia Vega juga, ya sempat deket. Minta maaf ke semuanya, ke Raffi Ahmad juga. Ya. Apa yang ingin disampaikan kepada ya, orang-orang ini? Batin, semuanya. Miss Mary, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Sandiaga Uno, Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar, Mas Editor semua. Sikapi semua dengan positive thinking, ya, husnuzon. Jadi insya Allah kita berkumpul lagi di surganya Allah kelak. Amin. Amin, amin, amin. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.